Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada hari Sabtu, pada subuh hari, kita akan membahas bersama-sama tentang apa itu kematian. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita saling sharing ilmu, bisa saling bermanfaat pada subuh hari ini, sehingga kita bisa saling mengingatkan. Karena kehidupan ini adalah saling mengingatkan, tanpa mengingatkan manusia itu menjadi lebih arogan dan juga lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Ya, pada hari ini memang kematian menjadi hal yang sangat-sangat menakutkan bagi diri kita, pasien, dan lain-lainnya. Tapi sekarang kita akan merubah beberapa sudut pandang yang mungkin perlu kita saling ingatkan atau kita luruskan. Jadi kalau kematian, kalau kematian itu sendiri, itu adalah bukanlah akhir. Nah, ini yang paling penting di dalam kita mengevaluasi. Karena selama ini orang takut karena dia meninggalkan segala sesuatu yang sudah dia nikmati dengan segala jerih payahnya, dan dia menganggap ini adalah suatu akhir. Padahal itu adalah suatu kekekalan. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa kekal dengan kematian ini adalah awal daripada kekekalan, bukan akhir dari segalanya. Dan ketika kita memiliki sudut pandang bahwa ini adalah awal daripada kekekalan, maka ini bersifat adalah irreversible, tidak bisa kembali lagi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kita menuju kekekalan, tetapi tidak bisa kita kembali lagi apabila pilihan kekekalannya adalah sesuatu yang buruk. Misalnya, akhirnya diputuskan kita masuk neraka dan segala macam menurut ajaran agama kita. Itu yang perlu kita hindari. Nah, sekarang kekekalan itu kita menuju yang positif, yaitu surga. Nah, ketika surga kita fokuskan, maka ketika kita hidup di dunia, kita tidak akan bisa kembali lagi dan kita memanfaatkannya. Nah, memanfaatkan hidup di dunia ini dengan semaksimal mungkin. Apalagi dengan sarana dan prasarana yang sudah ada dengan teknologi yang semakin maju, maka tidak ada alasan untuk tidak bisa kita memaksimalkannya. Seperti halnya kalau berdakwah, orang yang masih bisa melalui di masjid dan segala macam. Sekarang bisa melalui Instagram, kemudian kita melalui Facebook, kita masih bisa berdakwah seperti halnya kita memberikan amar ma'ruf nahi mungkar, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nah, disinilah sekarang kita melihat untuk kekekalan ini kita juga fokus kepada adanya tujuan hidup. Nah, tujuan hidup agar kita bisa mengejawantahkan daripada kekekalan ini, maka tujuan hidup itu haruslah dan diusahakan semaksimal mungkin adalah akhirat. Nah, kenapa kita fokus di akhirat? Kenapa tidak fokus untuk dunia? Sebetulnya ketika kita fokus di akhirat, itu juga membantu kita untuk di dunia itu sendiri. Tetapi kalau hanya tujuannya dunia, dan ketika tujuan dunia, kekurangannya apa? Satu, kita mudah tertekan atau depresi di dalam kehidupan karena sifatnya kita hanya tujuan-tujuan dunia. Terkadang dunia ini variabelnya sangat banyak dan juga tantangannya banyak. Dan ketika kita mengalami masuk ke dalam suatu lubang dan kita sulit untuk mengeluarkan diri dari lubang itu akan menimbulkan tujuan hidup dunia ini adalah mengalami depresi. Dan yang kedua, kalau kita hanya tujuannya dunia, di mana kita tahu distorsi daripada hidup di dunia ini terlalu banyak. Nah, ketika terlalu banyak, kemudian kita tidak memiliki tujuan tunggal yang sangat kuat, kita akan mengalami tidak konsisten.
Nah, tidak konsisten di dalam kehidupan ini biasa terjadi dan ini diakibatkan oleh tujuan hanya semata-mata dunia, tidak tujuan yang abadi ataupun akhirat. Nah, kemudian juga yang tadi saya sampaikan, depresi itu dari apa? Dari hati yang sempit. Nah, hati yang sempit ini karena kita melihat hanya semata-mata apa yang bisa kita lihat melalui mata kita, padahal ada sesuatu yang unseen, yang memang kita yakini sebagai orang yang beriman. Jadi kesimpulannya adalah jangan takut matinya, ya. Mati itu pasti, tapi jangan takut matinya, tetapi yang kita rubah adalah takut akhiratnya merugi. Takut akhiratnya merugi. Nah, disinilah yang kita rubah, takut akhiratnya merugi, bukan takut matinya. Jadi kalau takut matinya itu adalah cara pemikiran yang salah yang akan menimbulkan depresi pada diri kita. Tapi dengan takut akhiratnya merugi akan memaksa kita untuk berinvestasi dari sekarang. Jadi kita akan terus berinvestasi untuk amalan-amalan apa? Untuk menuju persiapan daripada akhirat agar kita tidak merugi. Nah, mudah-mudahan pada pertemuan pada subuh ini bermanfaat dan atas segala kehilafan, semoga saya sharing ilmu ini bermanfaat kepada diri saya dan juga kepada orang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita bisa saling sharing dan sharing ini juga menjadi investasi kita di akhirat nantinya. Dan salam jumpa pada pertemuan berikutnya dan saya insya Allah tetap konsisten untuk memberikan sharing ilmu